Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Tentunya masih setia menantikan apa konten-konten yang kita akan angkat. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang nantinya akan menjadikan satu inspirasi bagi kita berbagi informasi, berbagi pengalaman terhadap dunia vokasi. Sahabat Ari, kita ketahui dunia vokasi menjadi satu hal yang luar biasa yang memang menjadi target bagi pengembangan satu negara, di mana sumber daya manusianya dididik untuk memiliki keahlian yang memang fokus pada bidang tertentu. Saya datang tamu istimewa bernama Ibu Supriyani, Kepala SMKN Negeri 3 Banda Aceh. Gimana Bu, kabar Ibu? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jadi Sabari coba lihat wajahnya fresh ya. Kita lihat tentunya banyak hal yang kita kulik lebih jauh tentang bagaimana perkembangan dunia vokasi. Bu, saya ingin mengawali bagaimana melihat kebutuhan dunia vokasi yang memang banyak bidang yang itu menjadi target bagi pemerintah untuk ya istilahnya memunculkan segmentasi dunia usaha yang baru ataupun pekerja-pekerja agar tidak terorientasi pada menjadi PNS. Nah, ini gimana Bu? Ibu melihat perkembangannya dulu sebelum nanti kita akan melaju ke apa yang menjadi fungsi SMK 3 Banda Aceh. Ya, sebenarnya kita SMK itu mendidik anak untuk memiliki keahlian yang lebih, yang betul-betul siswa itu miliki. Itu yang kita asah. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika dia selesai, kita harapkan dia akan melanjutkan atau berwirausaha. Walaupun tujuan dari SMK 3 itu, tujuan SMK umumnya itu mendidik anak untuk berwirausaha, tidak melanjutkan. Kita beda dengan SMA. Itu khas kita. Jadi, ketika kita didik anak ini, dia untuk memiliki keahlian yang betul-betul, terus kita didik dia untuk punya karakter, betul-betul dia punya karakter yang baik dari segi pengetahuannya, agamanya, sampai ke keterampilannya itu kita didik. Berarti double job fungsi seorang guru di sini. Itu double job ada di SMK sebenarnya. Jadi guru kita itu tidak hanya mendidik anak itu untuk bisa mengenal sains saja, tapi juga mengenal keterampilan. Berarti seiring berjalan ya? Itu untuk dia agar bisa menuju vokasinya nanti. Ketika dia melanjutkan, dia sudah diharapkan dia sudah mandiri dan mampu bersaing secara global. Nah, itu yang kita harapkan. Dalam konteks perkembangan, pastinya kan dunia vokasi menjadi satu ujung tombak untuk membuka lapangan pekerjaan. Benar. Nah, sejauh mana kesiapan SMK 3 Banda Aceh untuk coba berkontribusi nyata agar generasi muda itu betul-betul hadir pada segmentasi keahlian yang tepat dan sudah teruji dan sudah memiliki pengalaman ketika dia keluar nantinya sebagai seorang siswa atau siswi SMK. Ya, kita mulai dengan PPDB. Apa sebenarnya PPDB itu penerimaan siswa baru. Nah, sebenarnya di PPDB itu kita sudah melihat atau menyaring minat bakat siswa sebenarnya. Tapi siswa ini kan dari SMP, yang masih belum pasti kemana mereka harus berlabuh, nah, istilahnya. Jadi di PPDB ini kita biasa ada tes wawancara. Di wawancara ini kalau yang busana kita ada 5 jurusan, mungkin akan saya jelaskan sedikit. Di SMK Negeri 3 itu ada 5 jurusan. Jurusan tata busana, tata boga, akomodasi perhotelan, kecantikan kulit dan rambut, dan ULP. Kalau busana saya pas ya? Pas. Yakin. Nah, ULP ini seperti tour guide seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadi dia mengenalkan wilayah Aceh terutama untuk pariwisata. Dari 5 segmentasi itu semua ada mahasiswanya? Ada siswa. Siswanya, sorry. Ada siswanya. Dari 5 itu. Nah, ada satu kasus. Jadi siswa ini kebetulan WNA. Kita ada siswa dari Inggris. Studi banding? Sekolah di kita. Enggak, sekolah di kita. Jadi orang tuanya itu pramugari, bapaknya ini Inggris. Gitu. Dan ketika tidak mau terbang lagi, pindah kembali ke Aceh orang tuanya ini. Nah, jadi dia statusnya masih WNA. Jadi dia orang tuanya itu ingin dia di busana karena itu kan di SMK 3 busana itu yang menonjol. Iya, yang booming gitu. Siswa paling banyak di tata busana. Nah, ketika dia sudah di tata busana itu 3 bulan,
Saya pantau ini anak karena saya lihat ini bibit. Oke, betul. Otomatis bahasa Inggrisnya pinter dong. Oh iya, gitu iya, kan. iya, iya. Bibit ini. Jadi Tahu saya aja yang mana. Iya, harus tahu. Kepala sekolah yang baik harus memantau itu. Jadi saya melihat anak ini nggak ada progres. Oke. Semester 1 saya lihat rapotnya tidak ada progres di situ. Jadi saya panggil siswanya. Saya bilang, "Nak, namanya Lea. Lea, kamu memang senang tata busana?" "Enggak, Bu. Orang tua saya yang senang." Nah, orang tua saya yang senang. "Oh gini nak, kamu mau pindah karena kamu tidak jadi apa-apa kamu di busana. Itu bukan fashion kamu." Oke. Anak busana kan jahit aja, Jahit nggak bicara. Nggak bicara. Terus bahasa Inggrisnya kemana kita bawa? Nah, saya bilang kamu pindah ke perhotelan mau atau ke Boga? Perhotelan aja, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi kamu siap belajar ulang? Iya, Bu, boleh. Besok panggil orang tua. Ketika saya ajak bicara orang tuanya juga bilang, iya, Bu, saya juga kesulitan. Karena setiap dia bawa pulang tugas, si mama nih, si mama, ya, yang menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata dia tidak fashion di tata busana. Nggak menjiwainya. Ya, dan sekarang dia di perhotelan. Mulai dari ulang saya bentuk guru-guru untuk mengajar ulang, kan basicnya dia nggak dapet tuh di perhotelan. Jadi ini dan kita ujiankan dan selesai. Sekarang dia malah magang kemarin di Bali, di W Hotel, di daerah Seminyak, dan diminta untuk kerja di situ. Jadi langsung itu selesai ini kan kelas 12, langsung ke Bali lagi. Nah, saya ngomong tadi saya agak tergelitik dengan bahasa ibu, langsung diikat. Nah, dari 5 jurusan itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang mengikat kerjasama dengan SMK 3? Sampai detik ini belum, karena kita ketahui bersama Aceh ini memang tidak ada industri besar. Sedangkan sekolah kita butuh industri besar. Nah, ini bagi penonton sahabat Ari dimanapun berada, ketika memiliki jaringan ya di luar terkait dari 5 hal tadi ya, tata busana, tata boga, perhotelan ya, yang bisa bekerjasama dengan SMK 3 untuk mengembangkan kapasitas dan ruang-ruang lainnya dalam bentuk pekerjaan. Benar. Jadi, kita butuh itu. Kita butuh industri yang siap menampung. Saya sudah berusaha kemarin ke Medan mencari industri yang bisa. Memang kecil ya, minim ya di Aceh nih. Nggak ada industri besar. Yang ada tailor begitu. Kan kita nggak punya industri yang gitu. Yang mempekerjakan nggak usah banyak lah, 100 pekerja. Nggak punya. Aceh nggak punya. Dulu punya di Biren ya. Bentar, kita ada beberapa perusahaan besar kayak ada Arun dulu kan, ada PIM, ada Exxon Mobil dulu, ada. Tapi tidak di kita itu SMK 1 biasanya. Oh, basement di situ. Betul, kita punya. Oh, kalau Banda Aceh memang belum ada. Ya, karena kita minim dari sisi sumber dayanya. Benar. Dan itu membuat saya greget. Saya Alkisah tidak mau di SMK. Karena berpikir saya tidak akan maju di SMK ini. Itu pemikiran anak SMP. Ketika saya keluar dari sini, saya mau mencari menjadi menjadi seorang yang beda. Sampai saya ke Bandar Lampung, hijrah saya ke sana. Ternyata takdir membawa saya ke SMK lagi karena sudah terlambat. SMA tidak terima lagi, terlambat. Jadi saya masuk ke SMK. 3 bulan saya tidak sekolah karena saya marah. Kenapa saya harus di SMK? 3 bulan saya marah karena saya dibully terus. Bahasa kita kan beda sama mereka. Gitu. Mereka lu gue, kita gitu kan beda. Jadi 3 bulan saya tidak sekolah dan saya mendapat rapor pertama dengan nilai semua di atas 90. Anak Aceh loh. Di SMK-nya. Iya, di Berarti SMK. keberhasilan ibu sebagai seorang kepala sekolah mampu memberikan suatu tindakan nyata untuk mengubah. Jelas, karena saya bibit SMK. Saya tahu apa SMK dan siapa SMK itu. Saya tahu persis. Dan ketika saya sudah sadar, saya dulu sekolah di luar tapi saya mengajar kimia untuk teman-teman saya. Kita dulu ada pelajaran kimia dulu. Saya mengajar kimia. Saya ikut panjat tebing, saya ikut arung jeram, saya ikut karate. Semua kegiatan ada anak SMA, saya ada di situ. Kalau dalam konteks relasi dengan universitas ada ibu kerjasama? Ada. Kita ada dengan Medan, ada di sini. Misalnya dari Syakwala, ada Syakwala ada. Tapi konteksnya cuma begitu. Anak kita juga tidak mampu bersaing karena yang masuk jurusan boga misalnya anak SMA, yang masuk jurusan tata busana anak SMA. Secara ilmu
Secara tertulis nggak kuat anak kita. Anak kita nggak kuat, walaupun gurunya double job tadi. Kita sudah sedemikian rupa mengajarkan teori dan praktek secara bersamaan, tapi ketika harus dengan anak SMA kita nggak sanggup. Nah, oke. Apa yang bisa Ibu berikan kontribusi pemikiran kepada teman-teman Ibu yang memang berkecimpung di dalam dunia SMK yang tentunya kan tidak mudah karena tadi bahasanya double job tadi, yang itu menjadi satu tindakan nyata agar ini loh satu hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama dalam membangun satu generasi muda yang baik yang punya satu totalitas terhadap keahliannya. Sudah kami lakukan, sudah saya lakukan. Jadi saya punya gebrakan itu kok dibilang teman-teman, kenapa bisa tiba-tiba kemarin nggak ada, besok sudah ada ide ini, ide itu, gitu kan? Jadi teman-teman saya yang adaptif normatif, yang artinya mereka mengajarnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu saya magangkan ke industri. Biar kami matching jalannya. Industri mana yang dimagangkan? Ada bakery, ada hotel, pokoknya ada busana. Jadi mereka kita magangkan, biar mereka tahu bagaimana industri itu, bagaimana anak di situ. Biar mereka juga punya feel-nya dapat. Jadi ketika mereka mengajar bisa berbarengan. Gitu. Selama ini kan seperti minyak dan air tuh. Ketika siswa kita kan harus keluar nih. Siswa kita harus magang di luar, harus ada istilahnya paruh waktunya di industri. Tapi ketika izin sama guru adaptif normatif ini, mereka tidak diberi izin. Sehari diberi izin, 2 hari marah, kosong kelasnya. Nah itu dilema untuk kami yang produktif. Jadi sekarang di sekolah saya tidak ada lagi adaptif normatif, semua guru keterampilan. Jadi saya batasi itu keterampilan umum. Nah ini keterampilan khusus. Jadi alhamdulillah sekarang mulai sejalan. Jadi mulai misalnya kita belajar tentang vegetable cutting nih untuk tata boga. Jadi guru bahasa Inggris ini mengajarkan carrot itu apa. Terus untuk potongan julienne itu untuk apa? Jadi nyambung. Itulah makanya saya bilang double job tadi. Sehingga ketika nanti dia dapat betul penuh dapatnya, tidak setengah-setengah ya. Karena mengajarkan keahlian itu bukan hal yang mudah. Saya sampai bentuk kelompok-kelompok karakter, membimbing karakter siswa, one teacher dengan 10 siswa. Itu semua guru di sekolah saya. Jadi nanti ada tuh kita punya pondok-pondok. Nah mereka di situ mendapat bimbingan karakter. Waktunya tidak saya tentukan. Saya buat GSM. GSM itu gerakan sekolah menyenangkan. Kebetulan saya ini keluaran GSM pertama di Jogja dulu. Jadi akar rumput itu. Nah jadi saya paham betul tentang itu. Karena saya lakukan waktu ketika saya jadi guru tidak jalan. Saya ajak anak itu keluar untuk belajar di luar, di alam terbuka. Marah waka kurikulumnya. Apa Bu, kenapa ngajar anak duduk di bawah itu? Tapi seiring waktu, alhamdulillah sekarang GSM itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu siswa bebas, guru bebas melakukan aktivitas dimanapun dan kapanpun saja. Kayak konsep merdeka ya. Merdeka belajar. Masuk ke situ akhirnya GSM itu gerakan sekolah menyenangkan. Nah ada hal yang saya dengar bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ada membentuk BLUT UPTD, betul. Untuk bagaimana mengembangkan dan mensosialisasikan dan menjual produk-produk SMK. Betul. Ini sejauh mana harmonisasi dan sinergisasi dengan BLUT ini SMK? Sebenarnya SMK BLUT, kalau kita bilangnya dulu TEVA. Oh ini SMK sudah BLUT? Sudah. Kita sudah launching setahun yang lalu. Oh gitu. Dan Pak PJ Gubernur yang launching itu. Jadi kita sudah BLUT. Sebenarnya SMK 3 ini pernah jaya di masanya. Waktu itu zaman Ibu Eliza. Makanya kita sama Ibu Eliza itu deket karena sering ketemu. Jadi kita dulu upload makanan untuk pesawat Garuda. Reguler. Itu yang masak siswa dan guru. Kenapa itu nggak berlanjut? Kita sampai punya ebro. Nah, ketika satu masa kita harus pindah ke provinsi. Kita kan di kota waktu itu, kan? Eliza kota. Kita sekolah kita ada di kota. Ketika pindah ke provinsi, otomatis BLUT-nya juga pindah. Mengurus BLUT itu tidak setahun, tidak 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Nah, jadi hilang. Untuk jemaah haji kita itu catering sama kita itu yang haji.
tahunan itu kita sudah 17 tahun. Masih saya bilang ya? Karena bloodnya hilang, payung hukumnya. Terus gimana cara Garuda tidak mau mengembalikan lagi potensi Garuda, terus dengan potensi jamaah haji kan bisa aja dengan Kemenak kerjasama untuk menyiapkan. Sudah diupayakan, tapi karena bloodnya itu kan sekarang bloodnya sudah keluar nih. Oh, udah legal, SMK sudah legal dengan blood, sudah boleh usaha apapun. Nanti kita masukkan ke rekening, jadi sudah jalan. Kayak kami punya hotel, hotel itu jalan, masuk ke rekening, artinya kan sudah jalan bloodnya. Tapi secara regulasi harga kita belum dapat yang pas, jadi masih digodok lagi nih. Jadi kita nunggu-nunggu itu, gitu. Kalau Aerofood itu, catering Aerofood itu tidak mau dia kalau payung hukum tidak pasti. Mereka tidak mau kerjasama, gitu. Jadi itu kendalanya. Sebenarnya anak-anak kita dulu Penas itu anak kita itu yang masak untuk satu hari 1.500. Nah, saya berharap pada para pengambil kebijakan di Aceh ini kan sudah masuk PON dan PKA maupun bentuk-bentuk perhelatan besar di Aceh yang nantinya bisa bekerjasama lah dengan SMK yang nantinya bisa saling sama-sama membesarkan satu sama lain, khususnya untuk membesarkan SMK tercinta yang ada di Aceh. Ingat ini pengambil kebijakan, jangan lupa. Nah, itu yang saya salut. Terima kasih dengan Dinas Pendidikan Aceh begitu mensupport kita. Dan dari awal Dinas Pendidikan Aceh itu sudah nego supaya kita nanti yang makanan untuk PON. Udah. Udah. Satu turun SK-nya saja. Jadi Dinas Pendidikan Aceh ini betul-betul mensupport guru, siswa dan semuanya. Makanya SMK ini di dalam 2 tahun ini itu berubah gratis. Yang masuk berubah, mindset anak tentang belajar, tentang karakter, tentang bagaimana menghormati orang tua, gitu. Itu sudah dapet. Jadi kalau siswa kadang-kadang lihat kita lari kan, saya panggil sini sayang. Kenapa lari, lihat ibu? Malu. Enggak malu. Itu awal. Sekarang kalau saya panggil sini nak, kenapa lari? Siapa guru karakter kamu? Ini ibu panggil ya gurunya, bukan siswanya yang saya panggil, gurunya. Tapi anak tahu. Saya panggil kesekian kalinya, sini nak. Iya bu, udah salam. Tanpa saya bilang lagi, dia udah tahu harus salam. Berarti ada bagian yang penting yang tidak dihilangkan di SMK 3 dan juga mungkin SMK lainnya, tentang yang namanya adab ya. Iya, itu tidak boleh hilang. Kalau di Jawa, sepanjang jalan kita keluar dari ruangan itu siswanya nunggu tuh, siswa SMK itu. Capek kita salamnya. Itu di Jawa. Dan kita yang bagus kenapa tidak? Udah pernah ke sana? Sudah. Saya ke Jogja, mencari akar rumput itu tadi tentang GSM. Itu sepanjang jalan dia nunggu kita sampai ke pagar. Kapan anak kita seperti itu? Karena kan tingkat keilmuan yang paling tinggi tentang adab. Betul. Kalau itu sudah dapat di anak, sudah bisa tertanam ke anak, saya yakin pendidikan di Aceh ini akan maju dengan pesat. Saya yakin. Bu, tidak terasa nih sudah Bu nih tentang bagaimana hal yang sudah Ibu jelaskan tentang dunia vokasi, kontribusi nyatanya, lantas hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, apa yang bisa Ibu berikan sebagai closing statement Ibu kepada semua pihak, sama kepada juga kawan-kawan Ibu yang memang bekerja sebagai guru di SMK? Ya, kami sangat merasa Dinas Pendidikan sudah sangat mendukung untuk pendidikan SMK di Aceh ini. Sangat terasa. Guru-guru kami juga sudah sangat merasakan adanya perbedaan yang mereka dapat. Adanya kita di sekolahkan, istilahnya dimagangkan ke tempat lain. Siswa kami juga sudah lebih ini enak. Jadi saya ke depannya SMK ini selalu menggaung-gaungkan SMK bisa, SMK kuat, SMK bisa, SMK kuat gitu kan. Wah, kasih kuat, menguatkan Indonesia. Itu yang selalu kita gaung-gaungkan. Tapi kalau tidak ada perubahan dari kembali lagi ke guru-guru kita, guru-guru kita tidak mau jalan beriringan, sampai kapanpun tidak akan berubah. Dunia kita mengajarkan anak-anak keahlian, mereka buat donat hanya bisa mengadon, itu sudah kompetensi. Dia tidak harus bisa membuat adonan itu menjadi bentuk bunga atau apapun, hanya bisa mengadon. Itu
sudah luar biasa. Nah, kalau guru-guru saya sudah sampai ke titik itu, loyalnya dengan anak-anak, aduh, itu memang Aceh menuju ke 5.0 segera itu. Alhamdulillah. Baik. Sangat-sangat. Sorry, tidak terasa bincang-bincang singkat kita sudah usai ya. Banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Upi, sahabat akrab beliau ya. Yeah. Tentunya akan menjadi satu informasi yang sangat luar biasa ya, yang akan nanti bisa menjadikan satu pembelajaran bagi siapapun, bagi kita semua, dan juga kita bersama-sama saling membantu, saling membahu untuk membesarkan dunia vokasi. Benar. Khususnya di pendidikan SMK. Yeah. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia nonton Jalan Hari. Salam Jalan Hari.